ini kita akan pelajari materi tentang berpikir komputasional. Oke, sebelum mulai materinya, kalian kita explain dulu ya. Nah, explain dulu. Contohnya gini explainnya. Konsentrasi dimulai. Gitu dulu ya. Konsentrasi dimulai. Nah, baru itu diselesaikan secara ingat ya, logis dan menyelesaikannya. Gak usah yang terlalu kalau sini berpikir komputasional. Dan tahu juga apa sih berpikir komputasional? Ya, bagaimana cara memecahkan masalah. Sebelum kita contoh, apa sih kalau dipikir masalah di depan apa contohnya? Kalau misalnya jam 6.30 harus ada di sekolah, sudah ada di sekolah, gimana langkah pertama? Untuk posisinya gimana? Tidur cepat. Apa lagi? Bangun pagi. Salahnya, ya enggak? Bisa dibilang BL. Bukan berarti harus di BL. Ini dia karakteristik berpikir komputasional. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Gimana kamu menyelesaikannya? Gimana kamu menyelesaikannya? Nggak mungkin kamu kayak dunia ya. Nah, pasti tanya AI, generate. Ini dia mampu berorganisasi dan menganalisa data. Nanti gue kasih contoh tentang BK. Kalian buat bagaimana cara menyelesaikannya. Coba ada yang tahu nggak dekomposisi seperti apa? Kalau dimasak nasi, misalnya masak nasi, dekomposisinya berarti siapkan. Maksudnya dianggap sebagai 4 pilar. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Masalahnya, misalnya kasih tugas kamu, saya punya masalah. Nah, bagaimana dekomposisinya? Kalian boleh rumuskan. Bagaimana pengenalan polanya? Bagaimana abstraksinya dan algoritmanya? Coba nanti gue panggil mau di depan selesaikan kembali setelah dekomposisi. Siapa yang boleh dikata lembar? Ya, cara lo tahu polanya seperti apa? Siap? Selamat pagi semuanya. Jadi kami dari barisan pertama ingin menjelaskan dekomposisi untuk acara ulang tahun. Jadi yang tahap pertama itu 3 ada untuk tentang makanan minumannya, yang keempat ada untuk acara dan hiburannya, serta yang kelima ada penanganan tamu dan terakhir penutupan. Nah, untuk detail-detail kecilnya itu akan ada di bagian yang lain. Jadi dekomposisi hanya membagi bagian-bagian tersebut menjadi lebih kecil, sehingga yang lebih intinya lagi itu akan dilakukan pada step berikutnya. Itu sekian penjelasan dari barisan. Kalian disimak paparan dari pengenalan pola. Sekarang kami dari baris kedua ingin mempresentasikan pengertian kami dari pengenalan pola untuk pesta ulang tahun. Ya. Yaitu pengenalan pola itu seperti kayak kita mencari solusi dari suatu permasalahan dan suatu permasalahan lain yang memiliki pola
bagian Iya. Nanti kalau bikin ulang tahun apa dulu apa yang pertama algoritmanya? yang pertama itu ada perencanaan awal, yang kedua persiapan. Persiapan itu kayak undangan orang-orang, terus rencanakan makanannya apa, terus siapkan dekorasi, terus rencanakan aktivitas atau permainan di dalam pesta ulang tahun itu. Terus ketiga pas hari H harus beli dan siapin makanannya, harus kayak cukup lah untuk semua orang yang datang. Terus dekorasinya, terus siapkan area untuk hadiah kue dan lain-lain. Terus pastikan semua perlengkapan. Pasti harus sama tamu yang datang, maka kalau pas selama pestanya dimulai. Terus selama pesta pastikan makanan dan minuman tersedia. Terus pemimpin atau fasilitasi aktivitas dan permainan. Atur waktu untuk penyanyi dan lagu ulang tahun dan memotong kue. Buka hadiah bersama-sama dan interaksi dengan tamu dan pastikan semua bertema. Yang kelima, setelah pesta berakhir, itu harus bersihkan tempat pestanya, kotor, terus kirim ucapan terima kasih ke tamu yang datang dan evaluasi keberhasilan pestanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bikin data dulu ya. Misal apa aja sih Pak? Dari perencanaan awal tadi, tema dan anggaran berapa nih awalnya. Kemudian ada seperti apa, mau duduk di bawah kan pakai karpet atau mau sewa kursi. Kalau konsumsinya seperti apa, mau pakai box atau mau buffet, makan puasnya. Itu polanya. Contoh pola dari bikin pesta ulang tahun. Abstraksi, kayak apa abstraksi? Abstraksi di sini ambil fokus ke tujuan utama, nggak perlu ya. Nah, dua yang enggak, itu dia tadi. Kamu nggak perlu mendata tamu-tamu yang datang, tanggal lahirnya, nah itu kan nggak penting. Cukup orangnya saja yang melalui sekolah abstraksi. Selanjutnya algoritma, paling gampang algoritma. Pertama, mulai tentukan tanggal dan waktunya. Anggaran yang maksimum, mau ini paling nggak maksimal misalnya 1 juta deh. Nah, kalau lebih ada anggaran maksimalnya. Buat daftar tamunya, nuansa pinky atau misalnya nuansa yang kartu gimana itu, ya temanya. Pesan, dekorasinya seperti apa? Pasti ada info, ya. Ada kalau di nikahan ada WO, wedding organizer, kalau ulang tahun apa? Nah, ada situ ya. Itu menarik untuk buat dekorasinya lebih bagus biasanya. Susun rangkaian acaranya. Mau ada games kan? Ya. Mungkin ada potong kue, itu pasti potong kue ya, lilin ada. Kemudian apa? Penutupan, ya. Kayak apa sih hasil dari ulang tahun itu, evaluasinya seperti apa? Nah, bisa kadang suka ada yang ini ya. Ini tambahan apa di materi itu ya, fokus tentang buku komputasional. Besok lagi secara rincinya. Oke, gue akhiri ya. Untuk pertemuan nanti kita bahas lebih rincinya lagi